Jadi secara garis besar kita itu akan mempelajari 4 poin ini. Yang pertama itu pemeriksaan awal fraktur maksilofasial, yang kedua klasifikasi fraktur maksilofasial, yang ketiga pemeriksaan radiografi, kemudian yang keempat penata laksanaan frakturnya. Oke, kita pertama awal dulu. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter gigi itu dokter gigi umum ya, itu cuman tugasnya itu sebenarnya sebagai pendiagnosis saja dan melakukan perawatan yang sangat sederhana. Bahkan kalau misalkan nanti ada kasus itu lebih baik sebenarnya dirujuk ke spesialis bedah mulut. Tapi kita ngerujuk itu kan nggak sekonyong-konyong ngerujuk gitu kan. Tapi harus tahu diagnosisnya seperti apa, pasien datang itu awal seperti apa, itu ada tata caranya tersendiri. Nah, jadi waktu pasien datang nih, kita tuh melakukan namanya tuh metode ABCDE. Metode ini sering banget kalau misalkan kalian di IGD ini sering dipakai nih. Jadi yang pertama A itu singkatan dari airway. Jadi jalan nafas dari pasien itu perlu dicek ada hambatan atau enggak, perlu dibebaskan. Kemudian setelah jalan nafasnya bebas, kemudian lanjut ke B. B-nya itu breathing. Mampu nggak dia nih pasien ini bernafas dengan baik? Ventilasi dari paru-parunya ini baik nggak? Kemudian setelah jalan nafasnya kemudian cara dia bernafas sudah baik, bisa dilanjut ke sirkulasinya. Sirkulasi ini sirkulasi darah ya. Di situ apakah ada darah yang berlebihan atau kan karena ini luka trauma biasanya kan suka ada darah di mana-mana, itu perlu dibersihkan. Dicek juga bagaimana darahnya, sirkulasi darahnya dicek. Kemudian yang D itu adalah disability. Kemampuan dari syaraf pasien dia itu merespon atau enggak, dia bisa gerak atau enggak. Kemudian E-nya itu exposure. Exposure itu keadaan pasiennya itu bajunya itu mengganggu enggak selama dia dirawat. Kalau misalkan dia nggak pakai baju itu perlu ditutupi seperti itu. Nah, tadi kan udah tuh ABCDE itu udah kondisi pasien. Jadi waktu pertama kali datang, pasien kan kita nggak tahu stabil atau enggaknya. Nah, GCS ini tuh dilakukan setelah posisi pasien itu stabil ya. Setelah tadi pemeriksaan ABCDE, kemudian GCS. GCS ini tuh Glasgow Coma Scale. Jadi itu diperiksa bagaimana matanya, verbalnya, terus gerakan motoriknya. Nah, ini tabelnya nih ya, bisa dilihat. Jadi itu GCS itu bentuknya scoring ya. Dicek matanya terbuka spontan atau enggak. Kalau enggak, pasien buka mata terhadap suara enggak. Gitu dicek terus, verbalnya bagaimana, motoriknya bagaimana. Kemudian setelah itu dijumlah. Setelah dijumlah, maka akan muncul yang namanya tingkat kesadaran GCS. Nah, ini sambil saya jelasin juga ya, kalau beberapa materi yang keluar juga di UKMP 2DG yang sering tentang trauma maksilofasial itu ada juga nih namanya tingkat kesadaran GCS. Ada yang compos mentis, skor GCS-nya sekian, dia itu tingkatan yang paling bagus ya, dia sadar, pasiennya sadar, dan yang paling jelek itu koma. Koma itu pasien udah nggak merespon. Nah, setelah pasien ini udah sadar ya, udah stabil, itu perlu diketahui juga history dan physical examination-nya. Jadi pemeriksaan fisiknya tuh ya. Kita harus nanya juga nih, riwayat waktu trauma tuh seperti apa. Kalau pasien itu tidak bisa diwawancara, itu bisa juga ke saksi atau ke keluarga terdekatnya. Tapi kalau misalkan pasiennya sadar, nah itu harus langsung ditanyakan ke pasiennya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu diajukan, itu seperti bagaimana kecelakaan itu terjadi, kapan kecelakaan itu terjadi, apa jenis spesifik cederanya, terus apakah terjadi penurunan kesadaran, gejala apa yang sekarang dialami. Nah, semuanya ini perlu ditanyain ke pasiennya ya. Sebenarnya untuk mengetahui bentuk cederanya seperti apa, terus kapan itu kemungkinan prognosisnya itu seperti apa, jenis spesifik cederanya itu
Apakah ada patah tulang, ada robek, atau bagaimana? Terus tadi ya, penurunan kesadarannya, apakah ada kerusakan di sistem sarafnya, kemudian gejala yang di pasien juga seperti itu. Nah, ini ya, evaluasi wajahnya tuh harus terorganisir dan berurutan seperti tadi ya. Awalnya itu ABCDE dulu. Kemudian setelah pasien stabil, itu langsung ke GCS. Setelah GCS itu baru ditanyakan pertanyaan, seperti itu ya. Nah, ini untuk pemeriksaan klinisnya, kita kan tadi sebagai dokter gigi harus meriksa pasiennya, jangan langsung dirujuk, karena kita juga sebenarnya punya kompetensi untuk itu. Nah, yang pertama itu kepala pasien itu harus distabilkan menggunakan tekanan ya, seperti gambar di kiri itu, dengan dahi, menggunakan satu tangan, kemudian tangan yang satunya, ibu jari telunjuknya itu menggenggam rang atas, kemudian diberikan tekanan, dan itu dicoba dirasakan. Karena kan yang dicek ini kan bagian maksila ya, maksila itu kan terisolasi, dia tidak bergerak kan. Kalau misalkan ada pergerakan, berarti ada kemungkinan dia ada fraktur. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung, atau kecepatan, atau gimana? Bisa lewat chat. Oke, nggak ada ya. Kemudian kita langsung ya ke fraktur maksilofasilnya. Tadi kan sudah tuh ya, sudah istilahnya perawatan pertama, pertolongan pertama pada pasiennya. Kemudian kita harus lanjut ke tindakan diagnosanya nih. Kalau tindakan diagnosa berarti kita kan perlu dasar teorinya. Jadi fraktur maksilofasial ini tuh dibagi dua. Ada fraktur dentoalveolar, kemudian ada fraktur tulang penyusun wajah. Tahu ya, fraktur dentoalveolar. Ini tuh dento itu gigi, alveolar itu tulang alveolaris ya. Kalau yang tulang penyusun wajah nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kita pertama ke fraktur dentoalveolar. Biasanya sering tuh terjadi pada anak, karena anak-anak kan aktif ya, sering main di luar. Nah, jadi kemungkinan dia terjadi benturan itu sangat mungkin banget terjadi. Ini beberapa faktor predisposisinya, yaitu oklusinya yang abnormal, adanya overjet lebih dari 4 mili, inklinasi gigi insisal ke arah labial, bibirnya inkompeten, bernafas melalui mulut. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar ya, ciri-ciri ini nih ya. Kalau di ortodonsia ini termasuk klasifikasi apa nih? Bisa nanti dicek ya. Kemudian klasifikasi klinisnya ini berdasarkan traumatic dental injuries atau TDI. Itu dibagi dua, berdasarkan jaringan keras gigi dan pulpa dan tulang pendukung giginya. Kita ke jaringan keras dan pulpanya, itu dibagi menjadi sekian, bagi 7 ya. Yang pertama itu infraksi, sorry ini enamel ya. Email ini ya sama sih, cuman zaman dulu pakainya. Kita sekarang enamel. Jadi infraksi enamel itu frakturnya itu cuman retak aja. Jadi nggak ada substansi yang hilang atau bagian dari enamelnya itu yang hilang. Jadi cuman fraktur aja, cuman ada garis gitu aja. Kemudian kalau misalkan yang enamel, yang fraktur enamel ini yang uncomplicated fraktur mahkota ini, dia itu kehilangan enamelnya. Kalau tadi itu cuman kayak garis gitu aja, kalau yang ini dia udah ada substansi yang hilang, tapi dia nggak ngelibatin jaringan dentin, jadi cuman enamelnya doang. Kemudian yang ini fraktur enamel dentinnya yang uncomplicated juga. Jadi frakturnya itu yang tadi kan cuma enamelnya aja. Nah, yang ini ikutan dentinnya, tapi dia nggak terkena pulpanya. Kemudian yang berikutnya itu complicated, namanya aja complicated. Kalau udah kena pulpa, itu kan sudah istilahnya sudah bermasalah ya. Jadi dia tuh frakturnya itu kena enamel, dentin, dan pulpanya sehingga pulpanya terekspos.
Kemudian fraktur akar nih. Fraktur itu ngelibatin bagian sementum, dentin, dan pulpa. Kemudian yang uncomplicated fraktur akar mahkota, dia itu ngelibatin enamel, dentin, sementum, tapi pulpanya nggak terkena. Jadi dia cuma lewat aja tuh. Cuman dia sementumnya kena. Yang complicated, udah cara ngafalinnya, kalau yang complicated, yang pulpanya pasti kena, yang uncomplicated, pulpanya nggak kena. Aja. Nah, cara belajar gampangnya itu dari trauma Pathfinder ya. Jadi di sini bisa dilihat ada yang displacement, ada yang berubah ya posisinya, sama ada yang tidak berubah posisinya. Yang ini totally, ada juga yang totally berubah. Tahu ya, avulsi. Jadi kalau avulsi itu giginya itu benar-benar keluar dari soketnya. Kalau misalkan yang ekstrusi, itu dia giginya itu sudah keluar juga, tapi dia belum keluar sampai kayak semuanya ya. Jadi dia cuman sebenarnya lepas, tapi masih di dalam soketnya gitu. Lawannya ekstrusi kan intrusi. Kalau intrusi itu kan giginya ke dalam, ke arah apikal. Kalau yang ekstruksi dia arahnya ke koronal, tapi dia belum lepas dari soketnya. Beda sama avulsi. Kalau avulsi itu sudah keluar semua giginya. Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian trauma pada tulang pendukung giginya, ini dibagi menjadi 7 juga. Yang pertama itu comminution socket alveolar maxilla atau mandibula. Jadi dia hancur dan tertekannya soket alveolar. Kan seharusnya dia ada ligamen periodontal space nih kan. Karena dia ke dalam, jadi nggak bisa nih. Sorry, jadi hilang. Sama giginya sendiri, sama dari akarnya ini ya, bisa kelihatan dari gambarnya. Nah, itu biasanya ditemuin di intrusif dan luxasi lateral gigi. Kemudian untuk fraktur dinding soketnya, itu fraktur yang ngelibatin dinding soket bagian facial atau oral, seperti gambar. Jadi sebenarnya materi ini tuh ya perlu ngebaca, perlu sabar karena banyak hafalannya. Kemudian kita lanjut ya, fraktur prosesusnya. Jadi fraktur pada prosesus alveolaris, tapi dia itu nggak ngelibatin soket alveolar. Bisa, tapi bisa atau tidak bisa ngelibatin soket alveolar. Kemudian untuk fraktur maksila itu ngelibatin maksila atau mandibula juga bisa, tapi tidak ngelibatin soket alveolar. Bedain sama yang atas itu ya. Jadi kalau fraktur maksila atau mandibula dia tidak ngelibatin soket, kalau fraktur prosesus ini dia bisa ngelibatin soket.